Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Kita akan lanjutkan pembelajaran hari ini masuk ke tema 4, subtema 1. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita belajar tentang peredaran darah manusia. Adapun tujuan pembelajaran yaitu supaya siswa dapat menjelaskan organ peredaran darah manusia. Yang kedua, supaya siswa dapat menjelaskan peredaran darah pada manusia. Yang ketiga, supaya siswa dapat menjelaskan peredaran darah pada burung. Dan yang keempat adalah supaya siswa dapat menjelaskan manfaat kesehatan bagi manusia. Anak-anak, mari kita bahas yang pertama adalah tentang organ peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia adalah jantung dan pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksasi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, mengembang, dan mengempis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar kepalan tangan pemiliknya. Jantung terdiri atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat yang disebut dengan miokardium. Jantung memiliki 4 bagian atau 4 ruangan. Yang pertama adalah serambi kanan yang berfungsi untuk menerima darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Yang kedua adalah serambi kiri, berfungsi untuk menerima darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Ruangan jantung yang ketiga adalah bilik kanan yang berfungsi untuk memompa darah kotor atau darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Selanjutnya adalah bilik kiri yang berfungsi untuk memompa darah bersih atau darah yang banyak mengandung oksigen. Antara bagian kanan dan kiri jantung dibatasi oleh sekat jantung yang disebut dengan katup jantung. Katup jantung berfungsi untuk mencegah bercampurnya darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida, atau untuk mencegah bercampurnya antara darah bersih dan darah kotor. Otot penyusun bilik jantung lebih tebal daripada otot pada serambi jantung. Hal ini sesuai dengan tugas bilik jantung ada lebih berat, yaitu memompa darah keluar dari jantung ke seluruh bagian tubuh. Yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut juga dengan arteri dan pembuluh balik disebut juga dengan vena. Pembuluh nadi atau arteri yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya akan oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh nadi yang paling besar disebut aorta. Pembuluh balik yaitu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dari seluruh tubuh menuju jantung. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Ujung cabang pembuluh terkecil disebut pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran 2 zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Untuk selanjutnya kita pelajari tentang sistem peredaran darah pada manusia. Kita perhatikan gambarnya di situ. Gambar jantung yang memiliki 4 ruangan, yaitu serambi kanan, serambi kiri,
bilik kanan dan bilik kiri. Sistem peredaran darah pada manusia atau darah berfungsi untuk mengangkut oksigen, sari-sari makanan, serta zat-zat sisa dalam tubuh manusia. Darah dibedakan menjadi dua bagian, yaitu plasma darah yang berbentuk cair dan sel darah yang berbentuk padat. Sel-sel darah dibedakan menjadi sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Peredaran darah adalah pergerakan darah ke seluruh tubuh. Peredaran darah pada tubuh manusia selalu berada di dalam pembuluh darah, sehingga disebut dengan peredaran darah tertutup. Darah yang banyak mengandung sari-sari makanan beredar dan tersebar ke seluruh tubuh. Selain mengandung sari-sari makanan, darah juga mengandung oksigen yang dialirkan dari paru-paru menuju ke jantung. Dari jantung, darah yang kaya akan oksigen akan dipompakan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peredaran darah manusia mengalir di dalam tubuh. Sistem peredaran dalam tubuh ada dua macam, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Sistem peredaran darah kecil yaitu darah yang banyak mengandung karbon dioksida dari bilik kanan menuju atau dipompa menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Dalam paru-paru terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung karbon dioksida ditukar menjadi darah yang banyak mengandung oksigen. Darah yang banyak mengandung oksigen selanjutnya masuk ke jantung serambi kiri melalui vena pulmonalis. Itulah sistem peredaran darah kecil. Sekarang kita akan bahas bagaimana peredaran pada sistem peredaran darah besar. Darah yang banyak mengandung oksigen mengalir dari bilik kiri jantung ke seluruh tubuh, kecuali paru-paru melalui aorta. Selanjutnya terjadi pertukaran darah yang banyak mengandung oksigen dengan darah yang banyak mengandung karbon dioksida di seluruh tubuh. Darah yang banyak mengandung karbon dioksida selanjutnya mengalir kembali ke jantung serambi kanan melalui vena. Itulah proses atau sistem peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Untuk selanjutnya kita belajar tentang sistem peredaran darah pada burung. Selain manusia, hewan juga memiliki sistem peredaran darah. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan vertebrata, itu sama dengan manusia. Contoh hewan vertebrata adalah ikan, katak, reptil, dan burung. Perhatikan gambar di dalam slide, itu adalah gambar jantung burung yang memiliki bagian-bagian yang sama seperti jantung manusia, yaitu memiliki 4 ruang, terdiri dari serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Serambi nama lainnya adalah atrium, sedangkan bilik nama lainnya adalah ventricle. Pada sistem peredaran darah burung, sistem peredaran darahnya yaitu terjadi sistem peredaran darah ganda. Maksudnya adalah dalam satu kali proses mengalir dalam tubuh, darah di tubuh burung akan melewati jantung sebanyak 2 kali. Untuk mengenai sistem peredaran darah, lebih jelasnya kalian bisa lihat di dalam LKS halaman 12, yang sistem peredaran darahnya hampir sama dengan sistem peredaran darah
pada manusia. Untuk selanjutnya kita akan bahas tentang sistem siswa atau manfaat menjaga kesehatan bagi manusia. Manfaat kesehatan bagi manusia terdapat atau bisa bermanfaat secara langsung dan secara tidak langsung. Manfaat kesehatan manusia secara langsung antara lain yaitu bisa mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, dan menghemat waktu. Untuk selanjutnya, manfaat kesehatan secara tidak langsung yaitu peluang untuk sukses. Sukses hanya dapat diperoleh dengan kerja keras dan juga dukungan kesehatan. Yang kedua yaitu tabungan masa depan. Tubuh yang sehat merupakan tabungan masa depan. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang dilakukan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuatmu lebih menghargai hidup. Demikian anak-anak untuk materi IPA hari ini. Untuk lebih jelasnya atau lebih memahami bisa kalian baca di dalam buku paket maupun buku LKS tema 4 subtema 1. Punaning akhiri sampai di sini pelajaran IPA dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.